Saya Rio Pradana dari NTT. Jika saya boleh bertanya, bagaimana cara kita menghentikan aliran sesat GTYMK atau Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa? Karena hingga saat ini jumlah anggota sekte tersebut sudah lebih dari 30.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. 2 tahun saya sengaja bergabung secara total dengan aliran ini, dengan tujuan menyelidiki sekte sesat GTYMK. Khusus di Pulau Bali dan NTT, anggotanya sudah hampir 4.000 orang. Hingga tanpa mereka sadari, terakhir posisi saya sebagai Panglima Komando Garis Depan Penginjilan di wilayah Bali dan NTT. Semua bukti-bukti, baik nama-nama pemimpin maupun tempat penyimpanan buku-buku yang mereka anggap sebagai firman Tuhan, khusus di Pulau Sumba, saya mengetahui lokasinya. Di awal tahun ini, saya telah menarik diri dari komunitas mereka, dan identitas dan misi saya telah mereka ketahui. Dengan segala macam metode penginjilan yang mereka lakukan, saat ini semakin banyak umat Kristen yang terjebak dalam sekte ini. Hal ini sangat meresahkan. Mohon Bapak Pendeta memberikan saran serta bimbingan. Terima kasih Pak Esra. Nah, kalau dikatakan sekte ini adalah GTYMK, kalau saya tidak salah, ini adalah Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini memang satu sekte atau aliran dari luar negeri, kalau juga saya nggak salah mungkin dari Cina ya, Cina atau Korea ya, di mana mereka percaya bahwa telah ada inkarnasi lagi dari anak Allah, dan kali ini di dalam bentuk seorang perempuan ya di Cina. Nah memang saya dengar bahwa aliran ini memang sudah masuk ke Indonesia dan mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Nah, tapi kalau saudara mengatakan saudara pernah di dalam, bahkan anggotanya sudah sampai ribuan di Bali dan di NTT, itu memang sesuatu yang sangat mencengangkan. Nah, hanya saja kita belum terlalu familiar dengan paham ini, atau tidak cukup populer mungkin ya di kalangan, misalnya dibandingkan dengan Saksi Yehova. Nah, bidat Saksi Yehova itu kita sudah tahu. Kita dengan kata lain minimal namanya saja kita tahu. Walaupun banyak orang Kristen tidak terlalu tahu persis apa yang mereka ajarkan, tapi nama saksi-saksi Yehova itu sudah terkenal sebagai bidat. Nah, maka menurut saya yang perlu adalah kita bagaimana mempopulerkan bidat ini, artinya supaya orang tahu ada sebuah bidat, ada suatu sekte yang namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, lengkap dengan ajaran-ajarannya. Karena kalau mayoritas orang Kristen tidak pernah mendengar nama itu, dan juga tidak tahu apa persis ajaran, inti dasar ajaran mereka, maka orang bisa anggap saja itu semacam suatu aliran denominasi di dalam kekristenan yang memang sudah banyak. Karena itu menurut saya yang paling pertama yang harus, apalagi saudara yang memang pernah terjun dan tahu isi dalam dari organisasi itu, saudara harus banyak berbicara. Saudara harus banyak mengungkapkan apa sebenarnya
inti ajaran mereka, gerakan mereka itu seperti apa, publikasi atau buku-buku mereka itu apa saja, lalu juga termasuk metode penginjilan dalam tanda petik yang mereka lakukan itu apa. Saudara harus aktif, karena saudara paling banyak tahu. Ya, saudara mungkin rajin membuat tulisan tentang mereka di Facebook atau di media sosial, atau bikin video tentang itu. Walaupun mungkin saudara tidak tahu bagaimana cara memberikan tanggapan teologis terhadap paham-paham mereka, tapi saudara bisa mengemukakan apa yang mereka percayai. Nah, sehingga waktu saudara bisa mengemukakan itu, maka para teolog atau para apologet atau orang-orang Kristen yang mempunyai pengertian itu bisa memanfaatkan informasi yang saudara berikan itu supaya memberikan pandangan teologis, tanggapan teologis, sehingga akhirnya itu menjadi menyebar. Saya sendiri sebenarnya sudah memberikan beberapa tanggapan di video saya di YouTube. Nah, misalnya ketika mereka membuat lagu rohani, dan lagu rohaninya itu memang aneh-aneh. Nah, salah satu lagu rohaninya itu adalah bahwa dulu kita memakai Alkitab untuk mengenal Allah, tapi mengapa malah sekarang ini tidak dibatasi dengan Alkitab saja? Ya, saudara bisa cari itu di YouTube tentang lagu rohani dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa yang saya tanggapi. Tapi pengetahuan saya tentang aliran ini juga sangat sedikit. Nah, karena itulah saya juga bahkan pernah memikirkan, saya tahu bahwa mereka cukup pesat, dan saya juga pernah punya keinginan untuk mengangkat aliran ini dalam sebuah tulisan, hanya publikasi mereka itu tidak terlalu saya ketahui. Karena itu saran saya, saudara cukup istimewa, karena saudara bisa tahu atau masuk dalam gerakan mereka. Maka saudara harus ungkapkan semua. Dengan kata lain, isi dalam mereka tuh beritahukan kepada publik, supaya kita bisa menanggapinya secara teologis. Nah, baru dari situlah kita bisa melihat langkah-langkah macam apa. Kalau saudara bisa tahu, misalnya kalau itu banyak di Bali atau di NTT misalnya, siapa-siapa sajakah atau anggota gereja-gereja mana sajakah yang bisa terlibat, apalagi menjadi pengurus di dalam gerakan ini. Nah, kalau saudara bisa membongkar itu, maka itu bisa membuat gereja untuk memperhatikannya dan melihat bahwa mungkin adalah anggota-anggota gereja kita juga yang terlibat di dalamnya, supaya diadakan penginjilan dan pelayanan pastoral kepada mereka. Ya, jadi saya justru kembalikan ini kepada saudara, silakan bongkar semua supaya bisa menjadi terang benderang, dan kami boleh mendapatkan bahan atau materi untuk memberikan tanggapan dan juga pendekatan yang paling pas untuk aliran tersebut. Next tonight, let us pray. Our Father, not anymore, our non-gendered parent who art in heaven. That sound right to you? And to break the centuries of tradition the Church of England is debating, whether to stop referring to God as a he. Gereja Inggris tak henti-hentinya membuat umat Kristen di seluruh dunia semakin dilema dengan keputusan mereka. Awalnya, gereja Inggris dengan tegas menolak pemberkatan pasangan sesama jenis. Namun kini malah berbalik arah. Meski pasangan sesama jenis masih belum bisa menikah di gereja Inggris, namun setelah melakukan pemungutan suara pada bulan Februari lalu, kini para uskup gereja diizinkan untuk memberikan pemberkatan pernikahan bagi pasangan sesama jenis. We have made huge step, which is to say that if someone is married in a civil marriage, equal marriage, same-sex marriage, they can come to church and have that marriage recognized and thanked for, and dedicate themselves to God and seek God's blessing in their lives. And that's something that we've never done before. And it's
controversial. Tidak sampai di sana, sebagai negara mayoritas Kristen, Inggris pun mulai diselimuti perdebatan hangat perihal sikap gereja Inggris yang mulai melunak pada pasangan sesama jenis, hingga merembet pada permasalahan penggunaan kata ganti untuk Tuhan dalam kitab suci. I thought, really? They've really done that? They've really gone so far from orthodoxy and so far from traditional faith. I mean, we worship God as a Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. That's how He's revealed Himself. And Jesus came to earth as a man and rose again as a man. And then to say that, oh, well, we don't really worship Father, Son, and Holy Spirit. We worship like Mother, Sister, and Holy Spirit. Well, I'm sorry, that's now a different God. That's something else. You're now creating a different religion. You're making God how you want Him to be, not how God has revealed Himself. Para pendukung propaganda LGBT mengusulkan agar penyebutan Tuhan haruslah menggunakan bahasa yang lebih inklusif, yaitu gender netral. Alasan mereka cukup sederhana. Sebab kitab suci mengatakan Tuhan bukan laki-laki ataupun perempuan. I think the arguments over whether changing our Father to be more gender neutral can very easily end up to be sort of curtain twitching moral panic. In a sense, we're just talking about trying to find ways of talking about God as we begin to develop our language, as we understand more and more about human beings in the modern world. So is God our Father? Well, Jesus calls God our Father. Is God a man? Absolutely not. And the entire history of Christian theology and indeed Jewish theology before it would support that position.